Hadir. Agita hadir. Renando Tidak hadir, Bu. kemana Renando? Sakit, Bu. Oh sakit. Fikri Sakit juga, Bu. Nggak masuk. Sakit COVID. sakit covid ya? Iya. Semoga sembuh ya. Amin. Berarti ada 2 orang ya yang nggak masuk. Iya. Oke. Ini kamu lagi ngerjain apa? Tunggu dulu ya. Mata pelajaran sebelumnya kita belajar biologi dulu. Oke. Baik, Bu. Sekarang kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa minggu yang lalu? Oh. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Protista nggak sih, Bu? Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar protista ya. Hari ini kita akan belajar pencemaran lingkungan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak lingkungan serta dapat merumuskan solusi pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, nah sekarang lihat di depan dulu ya. Di depan ini ada 2 gambar. Coba siapa yang bisa menjelaskan perbedaan dari kedua gambar ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Diki silakan. Dari kedua gambar tersebut dapat kita lihat bahwa ada sungai yang mana di sungai yang sebelah kiri itu masih terlihat asli, Bu, belum tercemar dan airnya juga masih bersih. Kemudian gambar yang sebelahnya itu melihatkan air yang sudah tercemar karena warnanya merah-merah itu. Ya, bagus sekali ya. Coba yang lain. Marisa coba, tadi sudah nunjuk tangan ya. Coba tambahkan. Jangan sama. Atau kita ulangi apa yang dibicarakan di kita ini. Jadi kalau yang sebelumnya itu sungainya itu masih asli, Bu, warnanya masih hijau, tapi yang sesudahnya itu sudah tercemar, Pak. Jadi warnanya itu agak gelap, Pak. Sebelumnya itu juga ada gambar sama sampahnya, jadi mungkin itu tercemar karena sampah. Ya, betul sekali. Ada lagi? Coba Ayu, apa Ayu? Perbedaan gambar di depan. Sama kayak di dan Denisa, Bu. Jadi yang di sebelah ini itu sungainya itu masih bersih dan warnanya seperti warna sungai pada umumnya, Bu. Sedangkan yang gambar sebelah kanan itu warna sungainya sudah tidak seperti sungai biasanya dan ada warna seperti merah-merah itu karena pencemaran lingkungan, Bu. Ya, betul sekali ya jawaban teman-temannya. Jadi, yang sungai sebelah kiri ini, dia itu sungainya masih asli belum terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya seperti misalnya limbah pabrik atau misalnya sampah dan sebagainya. Di pinggir-pinggirnya juga masih banyak pohon, terus bersih ya, nggak ada sampahnya. Nah, yang di sebelah kanan ini warna sungainya agak merah gitu, bener nggak? Jadi kayak pink-pink gitu. Nah, ini disebabkan karena pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik. Jadi limbah pabrik itu tuh membuang limbahnya ke sungai ini sehingga warna sungainya menjadi merah atau lebih ke pink. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Jadi hari ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.11 yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian kompetensi dasar 4.11 merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya ini Ibu ada sebuah video, tapi karena hari ini kita cuma 1 jam pelajaran, jadi nanti videonya Ibu kirim saja ya di grup. Nah, ini definisi perubahan lingkungan. Kira-kira perubahan itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, Diki silakan. Perubahan itu merupakan gimana kondisi yang awal berubah menjadi kondisi yang baru. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, jadi perubahan itu berubah kondisi ya. Jadi yang tadi awalnya seperti sungai di awal tadi, awalnya dia asri, dia warnanya bening atau ada kehijau-hijauan, tapi setelah dia tercemar limbah dari pabrik,
dia jadi agak kemerah-merahan. Ini juga di bawah ini ada contoh banjir. Ini salah satu banjir yang terjadi di Indonesia beberapa hari yang lalu. Nah, jadi perubahan lingkungan itu merupakan keterganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Ini salah satu contoh dari faktor alam banjir. Tapi banjir ini juga bisa disebabkan karena faktor manusia. Misalnya, apa nih? Ada yang bisa menyebutkan nggak? Karena ya silakan. Sampah sembarangan di sini, Bu. Iya benar. Jadi kita nggak boleh ya buang sampah sembarangan di sungai. Nanti kalau misalnya sampahnya itu menyumbat saluran air, jadi akibatnya banjir. Nah, kemudian ini yang sebelah ini juga karena faktor manusia, yaitu membuang limbah ke sungai. Ada yang bisa mencontohkan faktor manusia yang lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan? Coba kita jangan main HP terus ya. Apa contoh faktor manusia? Penebangan hutan, Bu. Tadi. Ya, penebangan hutan, bagus. Ada lagi? Sudah satu doang ya? Kita belajar biologi dulu ya, nanti belajar yang lainnya. Selanjutnya, nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Ya, silakan. Belum dijelaskan bagaimana cara mengatasinya, Bu. Oh, bagaimana cara mengatasi perubahan lingkungan? Jadi misalnya seperti tadi contohnya banjir ya. Nah, banjir itu disebabkan oleh dua faktor biasanya. Ada faktor manusia, ada faktor alam. Kalau misalnya faktor manusia itu seperti membuang sampah dan lain sebagainya. Nah, itu cara kita mengatasinya ya kita harus menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus yang lainnya misalnya kayak pencemaran yang di air, itu berarti kita jangan membuang limbah itu langsung ke sungai atau langsung ke air-air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Air limbah itu bisa kita olah lagi, misalnya disaring dulu atau dikasih zat-zat tertentu. Jadi zat-zat berbahaya yang seharusnya masuk ke sungai itu tidak mencemari lagi atau tidak berbahaya lagi, seperti itu. Ada yang bisa menambahkan atau ingin menyanggah? Silakan. Ya gimana? Contoh misalnya penebangan liar, coba gimana upayanya? Ibu belum dengar suara. Sudah semua ya, Ibu mau dengar suara Gita, coba Gita. Apa Gita kalau misalnya upaya dalam menanggulangi penebangan liar? Ayo apa? Saya mau coba menjawab, Bu. Ya, coba Marisa. Ini, Bu, kan sudah ada undang-undangnya Bu tentang penebangan liar, jadi harus dikasih sanksi tegas, kayak gitu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi lebih ke melaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Tepuk tangan dulu ke Mariasa. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Angkat tangan ya sebelum berbicara. Coba Ayu, dari tadi Diki terus ya yang berbicara. Saya ingin bertanya, Bu. Jadi kan tadi limbahnya itu dibuang ke sungai. Nah, terus sebenarnya itu yang sebaiknya itu limbah itu dibuang kemana, Bu, agar tidak merusak lingkungan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi limbah itu sebenarnya walaupun ujung-ujungnya itu dia memang dibuang ke sungai, tapi ada prosedur khususnya. Misalnya disaring dulu atau diberikan suatu zat yang melemahkan zat-zat berbahaya yang ada di limbah tersebut. Jadi kalau misalnya zat berbahayanya sudah mati atau sudah hilang, baru dibuang ke sungai, seperti itu. Apakah sudah jelas? Ada lagi? Tapi kan banyak, Bu, yang perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Nah, itu kayak mana kita harus mengatasinya, Bu? Cara Saya kita mencoba menjawab, mengatasinya. Bu. Ya, silakan.
mungkin perusahaan-perusahaan tersebut dapat diberikan sanksi ataupun teguran, baik itu dari pemerintah ataupun penduduk sekitar mengenai untuk bagaimana caranya bisa dapat membuang limbah ke tempat yang lebih baik, atau pemerintah ataupun perusahaan tersebut membuat tempat tersendiri untuk pembuangan limbah mereka gitu. Jadi limbah yang mereka buang tadi dapat mereka olah sendiri gitu, sehingga limbahnya itu bisa didaur ulang kembali menjadi produk ataupun limbah yang baik. Ya, tepuk tangan untuk Diki. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Saya, Bu. Ya, Diki silakan. Aktif sekali ya Diki ini hari ini. Ya, alhamdulillah Bu, masih sehat. Saya ingin bertanya, Bu, tentang erosi, Bu. Apakah erosi itu salah satu dapat merusak lingkungan di pantai, dan juga erosi ini terjadinya itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu erosi? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu ya apa itu erosi. Ya, siapa yang mau coba menjawab apa itu erosi sebelum Ibu jawab pertanyaan dari Diki? Ayo. Pengipisan tanah bukan Bu. Apa? Pengipisan tanah bukan Bu. Pengipisan tanah. Ada lagi? Kata Maresa dia itu pengipisan tanah. Kemudian apa lagi istilahnya? Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mariesa dan Ayu. Jadi erosi itu merupakan suatu pengikisan pada tanah, batuan, atau sedimen. Jadi pengikisan tersebut disebabkan oleh hujan, angin, dan suhu. Oh, sepertinya saya salah, Bu. Bukan erosi, tapi yang terjadi di pantai itu loh, Bu. Apa ya? Oh, maksudnya abrasi ya? Oh iya, sepertinya abrasi, Bu. Abrasi di pantai Oh, itu iya. bisa menyebabkan kerusakan bagi lingkungan di pantai, nggak, Bu? Ya, jadi kalau abrasi itu biasanya di pantai, jadi beda ya Diki ya. Oh iya, Bu. Jadi abrasi itu tuh bisa menyebabkan kerusakan misalnya terumbu karang, terus hewan-hewan laut yang ada di sekitar pesisir pantai itu bisa rusak karena ketimbun. Misal kayak batu karangnya kan tertimbun, otomatis gak bisa berkembang biak, gak bisa bernapas kan, jadi dia akan mati. Kalau misalnya itu terjadi terus menerus, ya ekosistem lautnya bakalan terganggu seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada siapa yang mau bertanya? Oke, baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, coba Mariesa, silakan. Jadi kita itu harus menjaga keseimbangan lingkungan Bu, mulai dari lingkungan sekitar kita dulu Bu, seperti kita tuh dari diri kita sendiri, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apabila ada yang membuang sampah sembarangan, kita harus menegur, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mariesa. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Sudah ya, cukup Mariesa ya. Oke, jadi Ibu simpulkan ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, dari perubahan lingkungan tersebut kita belajar bahwa kita itu harus menjaga keseimbangan lingkungan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir, tanah longsor, kemudian penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar dan sebagainya. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran dari diri kita terlebih dahulu, karena apa yang kita lakukan cepat atau lambat dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, ya sudah habis ya pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah hadir pada sekolah hari ini. Semoga minggu depan bisa hadir semua ya, karena hari ini ada yang tidak masuk. Oh ya, sebelum kita tutup, Ibu kasih tugas dulu. Jadi silakan kerjakan di buku paket halaman 211. Jangan lupa ya, minggu depan dikumpul. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.